Oke Pak ya, kita rekam ya Pak. Jadi secara umum kita bisa baca nanti nih Pak, saya kasih ke Bapak presentasinya. Implementasi atau penggunaan Primavera itu sejak fase inisiasi sampai closing itu Primavera bisa dimanfaatkan lah, fungsinya dimaksimalkan. Gitu. Jadi di fase inisiasi ini planning yang untuk basic design itu ya, scope-nya owner lah, scope-nya kontraktor tuh dari planning yang detail design gitu, sampai closing. Kurang lebih kayak gini lah ilustrasinya. Terus terkait dengan integration project management system itu kan ada aspek estimasi, planning, kontrol, and ujung-ujungnya adalah berupa ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi seorang project planner, project control, scheduler gitu ya, dia harus sudah memahami bagaimana keterkaitannya antara estimasi ya. Estimasi itu juga yang acuannya kan juga dari dokumen kontrak, itu kan dari dokumen harus diselaraskan juga dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi saya tidak berarti bahwa dia hanya ngurusin scheduling aja, dia juga harus tahu item-item apa yang nanti akan digunakan, di-assign dalam scheduling itu gitu kan, mengacu kepada dokumen kontrak gitu. Baik aspek estimasinya, aspek planningnya, aspek desainnya, dan lainnya. Nah, menurut PMBOK itu Pak, ini kurang lebih ada 4 modul ya, untuk project schedule and progress management itu ada 4 modul. Nah, ini materi yang kita bahas nih untuk Primavera, untuk yang modul 1, 2, dan 4. Yang RIS ini kita nggak bahas di sini, kita lain lagi Pak. Nanti kalau Bapak mau minat itu nanti boleh lagi ikut kelas yang RIS analisis Pak. Primavera juga, tapi yang RIS. Jadi kalau bisa juga ya di Primavera untuk ini. Iya, tapi ya software beda Pak. Softwarenya agak beda ya. Tapi sama-sama dari Oracle juga. Primavera analisis. Jadi itu menguji ya, menguji schedule yang sudah kita buat itu apakah sudah sesuai atau belum gitu kan, karena nanti schedule yang belum ada faktor risknya itu belum dimasukin risk identification-nya, dia masih deterministik gitu. Schedule itu idealnya harus probabilistik tuh. Kalau schedule masih deterministik itu schedule itu dianggap belum sempurna karena belum terdefinisi kan aspek-aspek resikonya gitu. Padahal resiko itu sangat bervariasi. Contoh Bapak membuatan apa tadi itu kan, tangki ya, apa tadi Pak, tangki ya, apa gitu ya, untuk pekerjaan misalnya pipe, pekerjaan infrastruktur untuk supporting ya, onshore itu walaupun mungkin sama gitu tapi bisa berbeda-beda kan Pak, kondisi lapangannya kan. Nah itu harus terdefinisi tuh dalam bentuk risk identification, baru nanti dilakukan analisa. Nanti itu lain lagi materinya. Jadi kurang lebih kalau ya schedule dan scope kurang lebih lah ya, beginilah. Kalau planner yang saya bilang tadi lebih detail lagi daripada yang. Nah ini tahapan proyek EPC nanti yang saya bilang tadi ya, yang fase yang tadi Primavera itu sudah mulai terlibat, dia mulai masuk dari mana gitu. Yang ini yang apa namanya, skopnya owner di sini ya. Setelah itu masuk di bidding, keluar siapa nomination kontraktor winnernya, baru di skop kontraktor dari sini dimulai. Nah, Primavera juga sini. Jadi master schedule itu yang dibuat oleh kontraktor itu tentu harusnya mengacu kepada informasi-informasi yang ada di sini kan Pak. Jadi itu yang sering terjadi gitu ya. Kadang-kadang ya schedule yang dibuat oleh kontraktor ini
tidak sejalan dengan apa yang sudah disepakati pada kondisi awal tadi itu, maka sering terjadi konflik-konflik gitu. Tapi kalau trennya ahead ya udahlah nggak ada masalah. Tapi kalau trennya justru behind itu jadi masalah gitu. Acak-acak lagi gitu kan, schedule itu jadi makan waktu gitu, karena memastikan schedule parsial dengan schedule master, schedule material dengan schedule man hour itu juga itu nggak gampang kan gitu. Dan itu bisa mengganggu ritme pekerjaan gitu. Takes time juga, ada waktu yang terbuang. Kalau proyek-proyek yang memang strike itu waktunya, nah itu udah kebayang itu seperti apa KPI-nya kan. Dari situ tuh sudah bisa kedetek. Gitu. Jadi secara umum Primavera ini memang software yang sudah cukup lama ya. Historisnya ya, itu 96 dia sudah dikembangkan nih gitu. Tahun 83 ya, 1996 dia dibeli oleh Primavera. Dan di 96 itu lahirlah P3. Ini awalnya dulu bukan P3 tuh namanya software scheduling tools gitu ya. 96 itu P3, terus tahun 2006 dibelilah oleh Oracle, lahirlah P6. Ini nanti bisa dibaca. Nah, jadi kurang lebih Primavera itu ya dia akan bekerja ya, akan bertugas itu sesuai dengan parameter-parameter yang ada dalam proyeknya sendiri gitu. Jadi di proyek itu kan ada unsur-unsur ya yang secara sistematika itu harus dilewatin gitu. Makanya Primavera itu dia cukup recommended lah, dia mendapatkan rekomend gitu ya untuk melaksanakan alur-alur proyek yang sesuai dengan PMBOK, flow dari proyek sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PMBOK. Jadi kayak gini kan, di proyek itu pasti ada fase-fase ini. Nah ini kurang lebih ya, ini ya project namanya project requires. Ini yang ada di dalam PMBOK itu ada scope management, schedule management, budget management, ada 10 ya. PMBOK yang buku 6 itu sudah 10 area. Dan di PMBOK. Nah, dari 10 ini sebenarnya ya Primavera itu juga sudah bisa menjawab apa yang dibutuhkan dalam proyek itu dalam bentuk tools-tools yang nanti akan kita pelajari. Aspek scope berarti ada situ membahas tentang WPS. Aspek schedule ya berarti how to develop schedule kan, how to maintain schedule, how to perform schedule kan, gitu. Sehingga dia menjadi satu master schedule. Di master schedule di breakdown lagi seperti apa gitu, tanpa mengurangi bobot dari master schedule awal tadi, tanpa mengurangi. Ini nanti juga problem juga tuh Pak, antara WBS yang ada di lapangan dengan WBS yang submit for review di master schedule. Bisa berbeda itu. Item-item yang ada di master schedule dengan master schedule plan, dengan item dengan master schedule yang real di lapangan tuh bisa berbeda tuh. Itu takes time juga tuh Pak. Apalagi kalau misalnya proyek itu mengalami recovery plan. Kadang-kadang bisa jadi di lapangan itu nggak connect juga tuh Pak. Itu R0 atau R1 gitu. Wah, itu aja bisa konflik karena itemnya mungkin nggak banyak,
tapi bobotnya besar gitu kan, bisa terjadi seperti itu. Makanya dibutuhkan PYI pemahaman kita akan tools gitu. Karena dengan tools lah problem itu bisa disederhanakan tampilannya, bisa bisa dicakup gitu ya, bisa dengan cepat gitu ya, situasi kondisi proyek itu diakomodir oleh tools sehingga nanti bisa diilustrasikan kepada semua pihak terkait. Memang harusnya satu pintu, Pak. Kalau enggak nanti bertahan masing-masing gitu. Schedule yang di lapangan dengan schedule yang sudah disepakati di awal. Itu classical problem sekali. Itu yang membuat akhirnya kinerjanya jadi nggak maksimal gitu. Oke Pak ya. Ini selama kita ini kalau saya di in-house ya. Jadi hari pertama sesi hari pertama kedua nih kita belajar ini dua. Ini materi yang atas. Ini scheduling. Nah, ini untuk costingnya. Kemudian ketiga, keempat. Sebenarnya ada juga sih nggak tertulis. Contoh misalnya kita melakukan tracking atas pekerjaan tambah kurangan, Pak. Itu kontrak change order misalnya. Iya kan Pak, itu kan kadang-kadang itu kan di luar kontrak itu kan. Proyek-proyek lamsam itu kan nggak tahu soal begitu, tapi itu kan real terjadi kan Pak. Iya, hampir semua pasti sering. Pasti ada gitu. Itu menyebabkan jadi cost of run gitu kan Pak. Time of run itu kayak begitu. Gitu ya, dengan mudah nanti di Primavera itu bisa dimasukin gitu. Tinggal kesepakatannya aja kan. Itu sebagai hal yang di luar baseline atau enggak gitu. Ya. Jadi sama mudah lah pokoknya kalau sudah kita pahamin ya nggak masalah sih. Tinggal Primavera kemampuan kita punya kemampuan sanggup tidak mengakomodir kondisi itu gitu kan Pak, benar kan Pak? Kan kalau bicara soal tools gitu kan, tools ini sanggup seberapa jauh membackup kita gitu, membantu kita, tapi terkait juga dengan skill kita kan mengoperasikan. Ya Pak ya, ini dia. Ini tujuan penyelenggaraan kita, nanti bisa dibaca. Lebih nanti contoh-contoh ya, ini standar project delivery checklist, contoh-contoh nanti tinggal mau pakai begini boleh, kalau enggak boleh. Oke Pak ya, nanti bisa sambil saya share nanti. Oke. Juga bisa seperti ini, contoh-contoh juga yang umum juga dipakai nih, gitu, seperti ini. Ini yang R0, R1, ini dalam bentuk bobot ya, bobot. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari Pak. Nanti Bapak kan biasa nanti ini kan dapat dari master schedule begini kan? Bobot. Excel-nya nih ya. Jadi. Excel kan Pak, gitu kan? Excel-nya gini nih. Ini Pak, bobot kan. Ini kan pindahin ini Pak ke Primavera nih Pak. Ini nanti kita akan pelajari ini. Bagaimana kita mengassign data dari itu kan, data yang diinformasikan dari Excel. Tapi emang mungkin nggak bisa di sesi ini, di sesi fundamental kan. Tapi minimal saya akan kasih nanti kisi-kisinya lah. Gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke folder gini Pak, saya kasih Bapak dulu. Ya, ini tampilan yang di saya dulu Pak ya, yang saya punya ini. Ini di harusnya ada namanya main menu Pak.
ada file, edit, ini main menu. Nah, jadi Pak, saya jelaskan dulu ya tentang dashboardnya. Jadi ini yang file edit ini kita sebut, ya kita sepakati namanya main menu Pak ya, oke? Sepakat ya? Main menu, menu utama. Ya. Setelah itu Pak, di bawah sini ada kotak-kotak gini, namanya toolbar menu ya Pak. Ini toolbar menu nih Pak. Terus ketiga nih yang project ini nih, namanya navigation menu Pak. Navigasi menu, dan sebelah kiri nih, yang ada kotak-kotak ini namanya directory menu. Oke Pak, sepakat dulu Pak ya. Ada 4 macam menu ya. Yang di atas namanya main menu, menu utama. Ini pokoknya semua itu ada di sini. Nah terus disamerikan, ya, dikeluarkan di menu-menu yang sering dipakai. Nah ini yang toolbar menu itu adalah menu sering dipakai Pak. Kalau sebelah kiri adalah navigasi yang sering dipakai. Jadi yang ini main menu, toolbar menu itu adalah menu utama yang sering dipakai. Oke Pak, jelas? Yang sering dipakai. Ya. Ini toolbar menu. Itu bisa di customize ya Pak ya? Bisa Pak, ini ada panah kecil nih Pak, tapi saya sarankan nggak usah dikotak-atik lagi, karena yang sekarang dikasih oleh P6 kita itu tampilan awal itu sudah default, sudah sering dipakai, sudah cukup. Ya, pokoknya sudah sering dipakai. Jadi udah cukup segitu. Nanti kalau selebihnya tinggal nyari sini aja di main menu, di list down ini. Yang nggak ada Pak ya. Yang ada sudah mengambil semuanya. Oke Pak, jelas ya. Nah, terkait soal main menu, toolbar menu, navigation menu, Pak. Nah, navigasi menu itu adalah layar aktif. Ini project ini, Pak. Ini layar aktif yang menggambarkan folder sebenarnya, Pak. Bukan itu Pak yang kayak sini kan, Bapak lihat sekarang nih. Nah, ini folder nih, Pak. Folder. Bapak itu kan, Bapak dari mulai enterprise, Pak ya. Ini folder nih, Pak. Tuh, ini folder. Folder ini induknya punya anak ini, anaknya 4 nih Pak, lihat yang hijau 1, anak yang biru ini enterprise 4, 1, 2, 3, 4, betul Pak? 5 yang hijau nih, 6 anaknya ya. Jadi yang hijau yang biru ini induknya kan, dia punya anak ini, itu 2, 3, 4, contoh aja ya. Nah, jadi kita ini sekarang di posisi navigasi project. Jadi project navigasi project itu adalah folder Pak sebenarnya. Foldernya Primavera. Nah, jadi enterprise ini adalah tempat penampungan dari file-file. Jadi ini Pak, ini file semua nih Pak. Nah sekarang Bapak pasti ini kan enterprise, ini ada NC kan Pak. Ini file semua nih. Ya ini induknya, ini anaknya hijau. Induknya punya anak 1, 2, 3, 4. Jelas ya Pak? Nah sekarang Pak, ini folder semua, yang ini folder nih, folder paling atas, level 1, ini level 2. Ini Pak, level 3-nya langsung isi tuh Pak. Coba Bapak klik satu ini yang ada di sini, yang ANC, klik paling atas tuh yang Herring apa nih? Herring Corporate Park ya, klik kanan, open Pak. Kalau kita open nih, salah satu file aja kita open, langsung terbuka navigasi activity. Betul Pak? Terbuka Pak sekarang? Yang jelas Pak ya, project ini adalah folder. Ini Pak, di sini adalah file-file. Ini anggapnya ini dokumen, ini apa ya? Dokumen ini punya anak, dokumen punya anak. 5 nih yang biru, yang warna hijau. 3, 4, 5. Ini level 1-nya yang kita anggap ya, enterprise, level 2-nya. Level 3 yang kuning nih Pak, betul? Nah, begitu kan? Ini WebBase di sini nih. Nah, ini WebBase Primavera tuh, kalau kita klik WebBase nih, Bapak lihat Pak, di sini ada gambar kayak apa nih?
kayak chart, coba Pak klik. Nah, itu Pak. Ya. Primavera bisa menampilkan chart WBS seperti ini, Pak. Oh. Ini level 1, level 2, level 3. Yang paling bawah level 3-nya. Ya, level 3. Ya. Ingat ini WBS ya, bukan activity, Pak ya. Tinggal kita ini. Bukan activity ya, Pak. Induknya kegiatan. Contoh pekerjaan. Tanah, itu kan soil work. Apa tuh dia, misalnya dari cat and fill, itu kegiatannya, kan Pak. Pekerjaan struktur. Oke Pak, jelas ya Pak? Ini WBS. Kembali ke activity Pak. Nah, yang tadi kan, ada berarti rebuilding kan, rebuilding itu WBS kan. Ini Pak, tinggal view sini, collapse to. Level berapa nih? Level 3. Level apa namanya? Level 2 aja deh. Level 2. Nah, yang tadi kan? Ya kan? Betul Pak, building 2, daerah 1, daerah 2, terus 1, landscape, sama kan ini? Nah, kita aja selalu activity ya. Projectnya tadi, ini folder. Jadi pokoknya mau nyari-nyari file, nanti kalau Bapak mau ekspor impor file, semua tersimpan di sini Pak. Di project ini. Ya. Nah, untuk membuat folder sendiri ini kan masih punya orang nih foldernya nih. Nah, kita bisa buat sendiri Pak. Buatnya di mana di sini Pak? Di Enterprise EPS nih. Sini buat dulu. Oke Pak. Ya, di sini terbuatnya nyari di sini. Ini buat di sini Pak nih. Ini kan punya yang tadi kan Pak tuh. BGP gitu kan. Coba kita lihat nih. Ini kan Pak, betul? Sama nggak Pak? Baru gimana? Ini Pak yang punya saya ini Pak. Tadi yang punya saya masih. Iya, Bapak kan belum ada ya? Ya, tadi nambah di sini berarti ya. Nah, contoh berarti di sini Pak namanya Pak. Bapak kan pasti kalau Bapak dari Enterprise mulainya ya. Berarti gini kan Pak, dari sini mulainya kan dari Enterprise. Iya. Enterprise itu paling bawah. Nah, gimana Pak cara buatnya? Di sini Pak buatnya. Kita buat folder sendiri sini Pak, bawa ke atas dulu. Nih Pak, add Pak. Klik add di sini, add. Nah, keluar Pak, new di sini, new. New EPS ini ya. Ada Pak, new EPS tuh. Ini kan dia jadi anak EPS kan Pak? Iya. Ini Pak, kita bisa keluarkan dia Pak. Ini Bapak kiri, panah kiri nih Pak. Sampai warnanya abu-abu panah kirinya. Jadi dia pokoknya intinya nggak di bawahnya EPS lah, di bawah Enterprise kan. Bawa ke atas. Berdiri sendiri. Ya. Nah, bawa ke atas. Itu bisa buat begitu. Ya. Ini kan Pak. Iya. Taruh paling atas saja. Paling atas nih. Apa nih Pak? Kita namain misalnya apa nih Pak? Contoh. Ini biasanya ini Pak, kalau EPS nih company bukan project ya, company-nya. Misalnya contoh EPC Pak, contoh ya. EPCI gitu ya. EPCI project. Ini apa ini kan ya ID kan? EPC aja lah, EPC Pro project gitu. Ya, sama ini Pak, name-nya kita sama project EPC fase 3. Itu contoh aja Pak ya. Gitu kan?
Pak, klik kanan sini, add. Ini jadi anaknya ya, Pak. Ini tadi kan, Pak. Ini untuk yang anu lagi ini di add aja ya berarti ya. Iya, Pak, add aja yang baru, Pak. Misalnya buat yang baru nih. Apa nih misalnya sekarang PCI ini kan? Oh, Ini proyek apa nih misalnya? Sorry Pak, ini proyek ini sorry Pak, ini bukan proyek nih Pak. Ini misalnya contoh company ya, ABC company. Ini kan bukan proyek ya, company, ya kan Pak? Perusahaan ABC company, bukan proyek ya. Ini Indonesia gitu lah ya. Pak, South S gitu lah. Tuh. Nah, dia punya 3 divisi nih Pak, misalnya PMC gitu Pak ya. PMC. Makan belum Pak? Makan belum? Pak ya. Nah, misalnya ada lagi nih Pak, dia punya lagi nih divisi berikutnya. Apa nih misalnya industri Pak ya. Industri. Terus ini Pak buatnya Pak. Baik, contoh aja ya. Nah, ada lagi misalnya apa nih? Construction Pak ya, contoh ya. Ini folder nih Pak, ini folder. Kita buat folder ya. Ini kalau mau ini di sini Pak ngaturnya Pak, pakai Pak. Panah atas, panah bawah ya, urutan ya Pak. Ini Pak, di sini udah keluar nih Pak, di sini sebelah kiri itu. Betul Pak, keluar? Halo Pak, keluar Pak, sebelah kiri. Keluar Pak, sebelah kiri. ya. Sama kan? Langsung dia. Ini contoh, ini Pak, nah ini nggak bisa ini Pak, kita keluar dalam bentuk, juga mau bisa keluar folder dalam bentuk chart juga. Ya Pak. Ini kasih perusahaan kita Pak ya. Contoh aja ya. Terus dia nggak pakai save-savean Pak. Kita close langsung nge-save sendiri. Gimana begitu?